Setiap orang punya cara sendiri untuk meraih masa depan. Dan semua bisa dimulai dari pilihan yang kamu ambil hari ini. Di SMK, kamu gak cuma belajar teori, tapi juga belajar mengenal dunia kerja, mengasah keterampilan dan mengembangkan potensi diri. Buat kamu yang tertarik dengan dunia usaha dan pelayanan, ada bidang keahlian yang membahas pengelolaan bisnis, keuangan, pemasaran hingga layanan wisata dan perhotelan. Kalau kamu suka berkreasi dan menuangkan ide menjadi karya, tersedia juga bidang seni dan industri kreatif. Mulai dari animasi, desain kerajinan, hingga pengolahan berbagai material menjadi produk yang bernilai. Melalui proses pembelajaran, siswa diajak untuk berpikir kreatif, mengasah kemampuan visual, dan menciptakan karya yang unik dan inovatif. Dan untuk kamu yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan dunia industri, ada juga bidang keahlian seputar komputer, teknik, otomotif, hingga media kreatif. Pembelajaran dilakukan melalui teori dan praktik secara langsung, mulai dari mengenal sistem teknologi, memahami cara kerja mesin dan peralatan, hingga proses produksi media dan penyiaran. Lewat pengalaman tersebut, siswa dilatih untuk lebih aktif, mampu bekerja sama, serta menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Pendaftaran SPMB jalur SMK reguler dibuka pada tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang mendaftar pada jenjang SMK. Selanjutnya, masa sanggah dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 14 Juli 2026. Dan pengumuman hasil seleksi jalur SMK reguler akan diumumkan pada tanggal 15 Juli 2026. Bagi calon murid yang dinyatakan lolos, daftar ulang dapat dilakukan pada tanggal 16 hingga 17 Juli 2026. Berikut persyaratan jalur SMK reguler. Ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL yang terdapat daftar nilai dan diterbitkan oleh satuan pendidikan. Kartu keluarga atau KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal 15 Juni 2026. Kartu keluarga dengan status anak kandung atau keluarga inti, rapor pada semester 1 sampai semester 5 disertai dengan lembar identitas rapor, sertifikat hasil tes kemampuan akademik atau TKA, sertifikat atau piagam prestasi akademik maupun non-akademik, memiliki KIP dengan status aktif atau KKS atau PKH atau terdata dalam DTSEN. Nama pemilik KKS, PKH atau DTSEN merupakan nama orang tua calon murid dan status pada keluarga. Nama pemilik KKS, PKH atau DTSAN. Nama pemilik KKS, PKH atau DTSEN merupakan nama orang tua calon murid dan status pada kartu keluarga merupakan anak kandung atau keluarga inti. Khusus penyandang disabilitas wajib melampirkan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau instansi yang berwenang, atau surat keterangan hasil asesmen dari dokter spesialis atau psikolog yang menyatakan jenis disabilitas, tingkat ketunaan, serta nilai kecerdasan intelektual atau khusus penyandang disabilitas wajib melampirkan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau instansi yang berwenang, atau surat keterangan hasil asesmen dari dokter spesialis atau psikolog yang menyatakan jenis disabilitas, tingkat ketunaan, serta nilai kecerdasan intelektual atau IQ. Calon murid yang mendaftar melalui kriteria anak guru dan tenaga kependidikan juga wajib melampirkan surat penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan tempat orang tua bertugas atau bekerja. Calon murid yang mendaftar melalui kriteria anak guru dan tenaga kependidikan juga wajib melampirkan surat penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan tempat orang tua bertugas atau bekerja, dan melampirkan surat keabsahan data yang dapat diunduh melalui website. Setiap jurusan punya pengalaman belajar yang berbeda, namun semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu siswa berkembang sesuai potensi dan keterampilannya. Jadi, untuk kamu yang ingin belajar sambil mengembangkan kemampuan diri, SMK bisa menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan masa depanmu mulai hari ini. Untuk informasi lengkap, cek website resminya sekarang juga.